Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Annisa Asdi dari kelas BC 214 dengan NIM 210407510018. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai salah satu materi ilmu pengetahuan sosial di SD untuk memenuhi tugas final saya. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, yang pertama, unsur-unsur kebudayaan. Nah, apa sih pengertian kebudayaan itu? Nah, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya atau budi yang artinya akal dan budi. Jadi, secara sederhana, kebudayaan berarti hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan budi dan akal. Dalam bahasa Inggris disebut culture, yang berasal dari kata color, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Berarti, upaya manusia dalam mengolah atau memanfaatkan alam. Kalau kedua pengertian ini digabung, berarti kebudayaan adalah segala akal manusia untuk memanfaatkan alam agar ia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Salah satu pendapat ahli juga mengenai kebudayaan, yaitu Douglas Jackson pada tahun 1985. Akumulasi pengalaman manusia yang yang ditransmisikan dari generasi ke generasi dan difusikan dari kelompok yang satu ke kelompok lainnya di permukaan bumi. Nah, dari pengertian di atas dapat kita ambil atau simpulkan bahwa ciri-ciri kebudayaan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama diciptakan oleh manusia melalui perasaan atau rasa, kemauan atau karsa, dan karya atau hasil. Yang kedua, dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, diperoleh manusia melalui belajar. Yang keempat, diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis. Dan yang kelima, dimiliki dan diakui oleh masyarakat. Yang keenam, berubah-ubah atau dinamis. Yang ketujuh, dapat berupa gagasan atau ide, tindakan atau perilaku, dan hasil karya yang terbentuk material atau kebendaan. Nah, salah satu ahli biologis dari Inggris juga yang bernama Julian Huxley membagi kebudayaan atas 3 jenis pada tahun 1997, yaitu yang pertama, Mentific atau kebudayaan yang bersifat abstrak atau tidak tampak, yaitu berupa aspek mental yang melandasi perilaku dan hasil kebendaan manusia, termasuk dalamnya ide, gagasan, pemikiran, kepercayaan, ideologi, sikap, dan pandangan-pandangan manusia tentang alam semesta. Nah, yang kedua yaitu sociofact atau kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai anggota masyarakat seperti sistem nilai, sistem sosial, sistem norma, dan adat istiadat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, artefak atau kebudayaan material kebendaan seperti rumah, pakaian, perkakas rumah tangga, peralatan bekerja, dan sebagainya. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari berbagai unsur yang saling terikat satu sama lain. Perubahan satu unsur akan berpengaruh pada unsur lainnya. Unsur kebudayaan bersifat universal
artinya dimiliki oleh masyarakat dimanapun, menurut Sumaat Madjaya 1997. Nah, unsur kebudayaan tersebut dibagi menjadi 7, yaitu teknologi, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, sistem kepercayaan, sistem bahasa, dan sistem kesenian. Nah, yang ketiga, perkembangan kebudayaan. Aspek kebudayaan dapat hilang bila kurang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan digantikan oleh aspek lain yang lebih berdaya guna. Sebaliknya, aspek yang lain bisa bertambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Perubahan kebudayaan ini dapat disebabkan oleh faktor dari dalam atau internal masyarakat itu sendiri dan dapat pula oleh faktor yang berasal dari luar atau eksternal masyarakat itu sendiri. Nah, faktor yang berasal dari dalam apa saja sih? Yang pertama, adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu terhadap sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, adanya individu yang menyimpang dari sistem yang berlaku. Bila penyimpangan ini dibiarkan, maka akan diikuti oleh individu-individu lainnya sehingga terjadi perubahan. Yang ketiga, adanya penemuan-penemuan baru atau inovasi yang diterima oleh anggota masyarakat dan membawa perubahan kepada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, adanya perubahan dalam jumlah dan komposisi penduduk. Nah, faktor yang berasal dari luar, yang pertama yaitu bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa, dan sebagainya. Dan yang kedua, peperangan. Yang ketiga, kontak dengan masyarakat lain yang berbeda budayanya sehingga mempengaruhi budaya atau individual seseorang. Nah, berbicara mengenai kebudayaan, di sini yang kedua kita akan membahas mengenai kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sejarah kebudayaan Indonesia berdasarkan pengaruh yang datang ke negara kita dapat dibedakan atas 4. Yang pertama, zaman prasejarah, di mana manusia belum mengenal tulisan yaitu sejak penduduk Indonesia mulai ada sampai datangnya pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India sekitar abad ke-5 Masehi. Yang kedua, zaman kuno, zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan, yaitu sejak mendapatkan pengaruh Hindu dan Buddha sampai jatuhnya kerajaan Majapahit, yaitu sekitar abad ke-19. Yang ketiga, zaman Madya, yaitu diawali dari datangnya pengaruh Islam abad ke-19. Dan yang keempat, yaitu zaman baru, yaitu sejak datangnya pengaruh Eropa sekitar abad ke-20 atau tahun 1900-an. Nah, yang pertama, kebudayaan prasejarah. Kebudayaan prasejarah dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu terdiri dari yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum, di mana peralatan lebih banyak berasal dari batu yang masih kasar. Yang kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Peralatan batu sudah mulai dihaluskan dan sudah mengenal tempat tinggal secara menetap. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Peralatan batunya sudah halus, diberi batang dan sudah mengenal alat
tembikar atau peralatan yang berasal dari tanah liat yang dibakar. Nah, zaman yang kedua pada zaman prasejarah yaitu zaman logam, yang terdiri dari yang pertama zaman tembaga dan yang kedua zaman perunggu, di mana ini campuran tembaga dan timah, dan zaman besi. Nah, yang kedua kebudayaan Hindu. Kita mengenal karakteristik dari kebudayaan Hindu. Datangnya pengaruh Hindu dan Buddha dikenal sebagai zaman sejarah, yaitu ditemukan bukti-bukti yang berbentuk tulisan. Bentuk tertulis yang ditemukan di Kalimantan Timur atau Kerajaan Kutai Kartanegara, dan di Bogor Kerajaan Tarumanegara, yang ditulis dengan huruf Pallawa bahasa Sanskerta, berasal dari India Selatan. Berarti sejak saat itu diduga pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Tulisan ini tidak hanya menunjukkan adanya kepercayaan baru, tapi menunjukkan pula adanya struktur masyarakat yang berbeda, yaitu sudah berstratifikasi berupa masyarakat kerajaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam masyarakat Hindu, masyarakat berlapis-lapis menurut kasta, yaitu yang pertama kasta Brahmana, di mana kasta Brahmana ini terdiri dari pendeta dan pemimpin upacara. Yang kedua kasta Ksatria, yang terdiri dari para raja dan bangsawan. Kasta Vaishya yang terdiri dari para pedagang dan pekerja menengah. Dan yang terakhir kasta Sudra yang terdiri dari petani dan buruh-buruh kecil. Nah, selanjutnya adalah karakteristik agama Buddha. Di sini kita akan melihat peninggalan-peninggalan masuknya agama Buddha di Indonesia. Yang pertama, candi yang bercorak Buddha umumnya terdapat di Jawa Tengah, bagian selatan daerah Kerajaan Majapahit, dan zaman dinasti Sailendra, seperti Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Borobudur, Candi Mandut, Candi Pawon, Candi Sewu, dan Candi Plaosan. Selanjutnya di Jawa Timur, misalnya Candi Sumberawan, Candi Jago, dan Candi Jawi. Nah, yang keempat, karakteristik agama Islam. Mengenai penyebaran agama Islam, hampir semua para ahli sepaham bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia melalui perdagangan atau oleh pedagang. Dalam agama Islam tidak mengenal adanya kasta atau perbedaan status. Prinsip setiap orang adalah khalifah, pemimpin di muka bumi dan mempunyai kedudukan yang sama di sisi Tuhan. Berarti setiap orang Islam mempunyai peluang yang sama untuk menyebarkan Islam. Diduga para pedagang Muslim datang ke Indonesia sekitar abad ke-7. Pada abad ke-13, masyarakat Muslim di Indonesia sudah terbentuk. Pada saat itu, kerajaan bercorak Islam dengan rajanya sebagai orang Muslim mulai berkembang, yaitu di Kerajaan Samudra Pasai contohnya. Pengaruh Islam pertama kali datang ke Indonesia diduga berasal dari India. Hal ini dibuktikan dengan adanya unsur-unsur yang sama antara Islam India dan Islam di Indonesia, seperti cerita-cerita tentang Nabi dan pengikutnya yang tersebar di Indonesia adalah versi India, bukan versi Arab. Aliran yang berkembang di India dan Indonesia sama, yaitu mazhab Syafi'i. Selain itu, hubungan langsung antara Indonesia dengan Arab baru terjalin pada abad ke-17. Dengan adanya hubungan langsung tersebut,
maka penyebaran agama Islam di Indonesia makin meluas. Pengikutnya tidak hanya kaum pedagang, tapi juga petani, para bangsawan, dan raja. Peranan perkawinan dan pesantren sebagai lembaga pendidikan khas bercorak Islam memegang peranan penting dalam meluasnya pengaruh Islam. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Setelah saya menjelaskannya ulang pun, materi ini menambah pemahaman saya mengenai kebudayaan dan pengaruh kebudayaan lain ke kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.